Semangat kalian. Parah, seneng banget. Deg-degan Ladok, happy banget juga ya. Yup, iya. Karena film ini kan banyak pesannya, jadi kita sangat excited, nggak sabar orang-orang nangis mungkin atau nggak sabar ngobrol sama orang tuanya setelah nonton. Kalau kita waktu spesial screen juga kan sempat nontonin ya dikit lah gitu ya, jadi kayak aduh reaksinya apa ya nanti penonton saat nonton film tahun ini tanggal 31 pas tayang serentak film. Buat lu mungkin kan lu di sini di film sebagai dari keluarga bisa dibilang ada otomatis Ya. mungkin dari lu sendiri ada pelajaran yang bisa diambil dari sini bagi teman-teman pada mungkin orang yang namanya udah mirip kayak lu nih. Kalau pelajaran yang bisa diambil mungkin aku pengen bilang bahwa ya berkomunikasi dengan orang tua itu memang sudah mudah ya. Maksudnya saya juga punya pengalaman pribadi sama orang tua saya sering komunikasi dan maksudnya saya cukup bisa dekat dengan orang tua saya itu lumayan lama juga sekitar 3 tahun 4 tahunan. Tapi selama jangka waktu 4 tahunan itu saya tuh selalu mencoba untuk mencari cara yang tepat untuk bisa ngobrol sama orang tua saya seperti apa gitu. Tapi itu step by step gitu nggak yang langsung der. Saya juga harus nyari gitu apa sih cara penyampaian yang tepat, cara kita untuk berbicara sama orang tua itu seperti apa gitu. Dan akhirnya seiring berjalannya waktu aku akhirnya menemukan cara yang tepat untuk bisa berkomunikasi dengan orang tua. Itulah yang bisa membuka hati aku dan orang tua aku masing-masing saat dalam berdiskusi dan berargumen. Kalau misalnya ada satu kata untuk menggambarkan diri atau kata apa sih kata? Boleh ganti-gantian? Dari Satu kata. Benar. Benar karena menurut aku jadi setiap anak maupun orang tua kita semua tuh punya pilihan kita masing-masing. Jadi AKPG masalah anak orang tua diskusi karena Buat aku mungkin satu kata komunikasi. Karena aku percaya bahwa komunikasi itu orang tua aja tapi bisa bersahabat, teman semuanya itu bisa berkomunikasi. Bahkan saat saya dengan masing-masing saya selalu berkomunikasi gitu. Saya komunikasi adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan. Oke, kalau dari aku belajar, karena semua dalam film ini belajar, baik kita yang bikinnya maupun harapannya nanti yang nonton belajar dari film ini. Kalau dari aku satu katanya penuh, karena ini benar-benar menggambarkan banyak emosi, variasi emosi yang sangat beragam banget. Jadinya harapannya penonton bisa dapetin perasaan-perasaan yang lain yang mungkin dulunya dipendam dan akhirnya ke-trigger lagi dengan nonton film. Mungkin seperti kita dengar bagi Freshman, film ini tidak hanya menjadi pelajaran bagi yang nonton, tapi ternyata juga bagi kalian para artis yang mungkin pelajaran seperti apa mungkin yang deep banget yang kalian rasain dari dalam diri kalian sendiri. Setelah kalian sendiri mungkin kalian memainkannya, tapi setelah kalian menontonnya gitu. Kalau aku sih, tadi aku cerita dikit juga di dalam, kalau aku belajar untuk berani untuk ngomong apa yang kita mau gitu ke orang tua kita. Karena selama ini yang menurut kita nggak akan boleh, itu tuh ada di pikiran kita doang gitu. Sebenarnya orang tua kita juga orang yang baik, mereka juga jadi orang tua baru belajar, jadi kita harus kasih tahu juga kita maunya apa biar sama-sama belajar. Kalau buat aku belajar bahwa memendam perasaan diri sendiri itu sangat baik. Dan aku rasa cerita ke teman terdekat atau support system itu bisa mengembalikan rasa percaya. Kalau aku tadi pertama Maniro dijawab tentang belajar tentang komunikasi sama orang tua, terus juga belajar menjadi support system yang baik untuk orang-orang yang ada di sekitar aku. Kalau aku mungkin lebih peka sama surrounding sekali ya. Kadang-kadang kita ternyata tuh punya
orang-orang yang mungkin kita secara nggak sadar ternyata orang tersebut tuh selalu ada di dekat kita karena mereka itu peduli sama hidup kita. Nah mungkin dari sini aku ngerasa dan pesannya juga buat teman-teman untuk bisa lebih peka lagi sama orang-orang yang ada di dekat kita. Mungkin mereka-mereka adalah orang-orang yang memang jadi support system kalian tanpa kalian sadar. Kalian reuni lagi nih, gimana waktu kalian dipertemukan tahu reuni ada sedikit kamu bisa bertemu lagi gitu di proyek ini Kita selalu naik karena kita memang berteman juga gitu, jadi nggak ada kamu atau gimana sih. Alhamdulillah. Ya biasa. mungkin seberapa mirip kalian berempat sama karakter kalian Seberapa mirip? Oh dia mah udah 100%. Dia mirip banget. 100%. Kalau ke Maria mudah banget sih memang untuk dari aku, Alo, untuk ke Maria super easy karena memang justru malah mengaktifkan diri kamu yang asli 50-50 kali. pilih yang kita bisa diri sendiri kan kita benar-benar banyak membuka apa yang saya membuka bahwa kita tuh juga butuh anak-anak dan banyak banget pelajaran yang bisa diambil. Dulu Mas dulu boleh Mas ini dulu. Kalau saya Bapak. secara pribadi, jujur film ini makanya tadi saya bilang bahwa ini film banyak edukasinya. Saya ini adalah orang tua yang kebetulan anaknya sudah tumbuh dewasa. Karena anak saya itu memang sudah jadi ABG lah ya. Dimana yang saya perlukan dari orang tua sebagai orang tua ini adalah gimana caranya saya bisa merangkul dia, jangan sampai di momen ini justru dia merasa ada jarak antara orang tua dan anak. Karena memang secara naluri kan orang tua pasti akan memberikan banyak nasihat, jangan begini, jangan begitu demi kebaikan anaknya. Tapi karena saya punya history, saya punya cerita di masa lalu dengan orang tua sendiri, yang dimana itu akhirnya merefleksikan bagaimana saya mendidik anak sekarang. Yang baik dari orang tua saya delegasikan kepada anak. Saya saya wariskan lagi. Tapi yang saya tidak suka, jujur aja. Tapi suka itu dalam arti bukan suka like and dislike ya. Tapi yang saya bilang enggak, saya punya prinsip bahwa ini tidak cocok atau saya tidak suka seperti itu. Saya bisa dengan cara yang lain, itu saya tidak akan turunkan kepada anak saya. Karena saya tahu bahwa saya juga bukan manusia yang perfect. Makanya saya selalu bilang sama anak saya, setitik kebaikan ayah kamu tiru, tapi setitik kejelekan ayah atau orang tua jangan kamu ingat atau kamu wariskan lagi atau kamu kerjakan. Oke, boleh ajakan buat nonton Mas kasih anak lagi mempersiapkan diri jadi orang tua. Makanya amin ya udah siap-siap aja amin. Jadi kalau film ini sih buat aku bikin aku mulai berpikir gimana sih sebenarnya cara komunikasi sama anak yang paling tepat, paling baik, paling bijaksana gitu. Dan biasa banget orang tua kita tuh nyimpen perjuangannya, nyimpen susahnya. Bisa jadi dua, bisa jadi meledak ke anak, bisa jadi kayak lilin habis kebakar gitu. Padahal kan kita saya saat ini ya saya berpikir saya pengen bisa hidup lama untuk bareng anak saya kelak nantinya gitu. Jadi mungkin gimana caranya bukan berani mati, tapi berani hidup sama-sama gitu. Nah ini yang aku jadi refleksi lagi, nggak tahu sih kan belum ya, jadi ini masih cita-cita gitu, supaya bisa hidup lama, bisa lebih terbuka, bisa belajar percaya dan berani percaya bahwa anak kita punya kemampuan untuk hidup mandiri, menentukan jalannya sendiri dan memilih yang terbaik sama mereka dan percaya bahwa mereka juga akan pulang sama kita. Oke, sebelum Kita akan gantian ya. Yang pasti sih aku rasa itu adalah masalah yang sebenarnya ada di luar sana dengan banyak sekali orang tua yang memang ingin yang terbaik buat anaknya ya, dan hanya memikirkan mungkin martabat dan apa yang dilihat orang di luar gitu ya, sehingga maunya anaknya nikah sama anaknya siapa gitu ya. Itu yang terjadi di film ini ya gitu. Tapi saya rasa kita semua tahu bahwa yang paling indah adalah di saat hari ini kita bisa bersama anak kita, di saat kita bisa mendengarkan apa yang dia mau gitu. Jadi kalau buat saya ini memang membuka mata kita semua buat anak, buat orang tua juga menurut saya, karena memang komunikasinya ada di dua pihak.
buat kami orang tua juga kadang-kadang juga bingung juga mau nanya, mau ngomong, takut salah. Dan buat anak juga aku rasa sama. Ya, betul. Apa yang dikatakan Mbak Ida betul, dan satu hal yang penting juga dan sering kali dilupakan adalah tingkat kewajaran tiap-tiap orang itu memiliki kadar yang berbeda. Dan ini baik dia dalam posisi seorang ayah maupun anak, tidak bisa kita memaksakan hal yang sifatnya personal. Salah satunya adalah tingkat kewajaran dalam menyikapi kehidupan itu secara umum, karena ayah tidak salah, karena ayah apa salahnya sih pengen anaknya sesukses ayahnya, tertata hidupnya seperti ayahnya. Tapi itu tingkat kewajaran si ayah, tingkat kewajaran si anak. Ayahnya lupa bahwa zaman berubah, perkembangan setiap manusia ada eranya sendiri-sendiri, dan sekali lagi sesuatu yang dianggap wajar nilainya berbeda, dan ada juga yang namanya passion. Dan ketika itu terjadi, maka tekad dari dalam hati ini yang menjadi jauh lebih penting ketimbang sesuatu yang dianggap lumrah. Dan mungkin juga yang namanya fenomena bahwa orang tua meneruskan kesuksesan anak meneruskan kesuksesan orang tua, mengikuti jalur karir orang tua. Aku rasa pada akhirnya kita harus sadar bahwa masing-masing itu adalah individu sendiri yang memang punya masa depan dan punya mimpi sendiri gitu, bahwa kita